Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subhan dan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan perhitungan parkir. Dimulai dari pengertiannya, parkir adalah keadaan di mana sebuah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Fasilitas parkir merupakan bagian integral dari sistem transportasi yang berfungsi menampung kendaraan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan perjalanan kaki. Terdapat dua jenis parkir. Yang pertama, parkir di badan jalan, on-street parkir, dan juga ada parkir di luar badan jalan, off-street parkir. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang parkir di badan jalan. Parkir di badan jalan adalah penggunaan sebagai ruang jalan atau bahu jalan sebagai area parkir kendaraan. Secara hukum, aktivitas ini melanggar peraturan lalu lintas karena dapat memicu kemacetan dan membahayakan pengguna jalan lain. Sedangkan parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir khusus yang berada di luar tepi jalan raya. Biasanya berupa gedung parkir, ruang bawah tanah, atau pelataran khusus area ini jauh lebih aman karena tidak mengganggu alur lalu lintas meskipun membutuhkan banyak investasi yang lebih tinggi. Karakteristik parkir terbagi menjadi 5. Yang pertama, volume parkir. Yang kedua, akumulasi parkir. Yang ketiga, durasi parkir. Yang keempat, turnover atau pergantian kendaraan. Yang kelima, indeks parkir. Saya akan menjelaskan dari volume parkir. Volume parkir adalah jumlah total kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir di suatu lokasi tertentu selama periode waktu tertentu, biasanya per jam atau per hari. Parameter ini dipakai untuk mengukur beban parkir dan merancang kapasitas lahan. Yang kedua, akumulasi parkir. Akumulasi parkir adalah jumlah total kendaraan yang sudah parkir atau menggunakan lahan parkir pada periode waktu tertentu. Parameter ini sangat penting dalam rekayasa lalu lintas untuk mengetahui tindak kepadatan. Merancang kapasitas lahan parkir serta mengukur kebutuhan ruang parkir ideal di sebuah fasilitas. Yang ketiga, durasi parkir. Durasi parkir rentang waktu atau aktuas sebuah kendaraan dalam satuan jam ataupun menit berada di petak akhir. Berada di petak parkir. Ini dihitung sebagai selisih antara waktu kendaraan masuk dan waktu keluar. Di area komersial ini biasanya dikaitkan dengan biaya tarif progresif atau batas maksimal waktu. Selanjutnya, turnover, pergantian kendaraan. Turnover adalah tingkat perputaran atau frekuensi keluar masuknya kendaraan dalam suatu area tertentu seperti lahan parkir dalam periode waktu tertentu. Fungsi utamanya itu mengukur seberapa efisien suatu ruang seperti tempat parkir, pelabuhan atau gudang digunakan untuk melayani kendaraan yang berbeda. Selanjutnya, indeks parkir. Indeks parkir adalah persentase yang menyatakan perbandingan antara akumulasi kendaraan yang sedang parkir dengan jumlah ruang parkir yang tersedia pada suatu area. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi apakah kapasitas tempat parkir memadai atau kelebihan beban. Selanjutnya, permasalahan parkir. Permasalahannya saya ambil 3, yaitu mengurangi kapasitas jalan, menyebabkan kemacetan, dan konflik lalu lintas. Mengurangi kapasitas jalan parkir di badan jalan, menyempitkan ruang gerak kendaraan dan menambah hambatan samping yang dapat mengurangi kapasitas hingga 30%. Hal ini memicu antrean, menurunkan kecepatan rata-rata, dan seringkali menjadi bidang utama kemacetan. Permasalahan ini biasanya disebabkan oleh minimnya fasilitas kantong parkir khusus off-street dan rendahnya kepatuhan pengendara. Penyebab kemacetan, parkir liar atau parkir di badan jalan menjadi salah satu penyumbang utama kemacetan. Kendaraan yang parkir sembarangan mempersempit jalur kendaraan dan menciptakan titik hambatan akibat aktivitas keluar masuk kendaraan yang memicu penurunan kapasitas jalan secara drastis. Konflik lalu lintas.
Konflik lalu lintas pemasangan parkir terjadi saat kendaraan bermanuver keluar masuk atau berhenti, mengganggu arus kendaraan yang sedang melintas. Fenomena ini mempersempit jalan efektif jalan dan sering memicu kemacetan, antrian panjang hingga perselisihan antar warga atau penggunaan jalan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.